Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, pada acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang menyembuhkan trauma masa kecil, yaitu bersama dengan sahabat saya, Amelia Devina. Beliau adalah seorang writer dan seorang konselor juga. Baik, kita sapa dulu Mbak Amel, selamat malam. Hai Woki, malam. Teman-teman semua juga malam. Terima kasih banyak saya sudah Iya, diinvite untuk sharing hari ini. Thank you banget Woki. terima kasih juga kedatangannya dan mau sharing di acara Indonesia Belajar dengan Live Talk with Oki. Apa kabar nih Pak Amel? Kabarnya baik. Jadi hari ini cukup padat, tapi tetap senang bisa ketemu teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini hari ini. Iya. Nah, hari ini kita akan ngobrol, diskusi, dan memberikan kesempatan ya untuk teman-teman semua di sini untuk tanya jawab tentang menyembuhkan trauma masa kecil. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Amel boleh nggak cerita dulu kegiatan Mbak Amel tuh sehari-hari tuh apa aja? Silahkan. Oke, oke Bu Oki, thank you. Jadi biar kita kenalan ya Bu Oki ya sama teman-teman baru Ya. juga Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi saya sehari-harinya memang banyak pertama sebagai seorang konselor, jadi memang melayani klien gitu ya dengan berbagai eh, metode penyembuhan. Jadi saya juga menekuni konseling seperti yang tadi Bu Oki sudah sempat mention, kemudian juga beberapa metode lainnya, dan saya juga pengurus dari Love Ground. Love Ground ini adalah komunitas juga, Bu Oki, di mana kita banyak sharing hal-hal terkait mindfulness, hidup berkesadaran, self love, mencintai diri sendiri, dan juga mengenai spiritualitas. Gitu. Jadi kesibukannya adalah personal practice dan juga mengurus komunitas, di mana kita di komunitas juga ada kelas-kelas dan juga ada workshop, personal service lainnya juga ada. Begitu. Jadi intinya mengajar dan juga memberikan terapi juga ya kepada Yes, teman-teman yang betul. membutuhkan. Betul, Bu Oki. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang trauma masa kecil ya. Trauma masa kecil yang dimaksud di sini, apakah tentang bayi yang masih dalam kandungan atau bagaimana? Ada umur-umur tertentu dan yang didefinisikan sebagai masa kecil itu sebetulnya umur berapa sampai berapa sih Mbak Amel? Oke, jadi ini pertanyaan pertama tapi langsung nancep ya, langsung to the point. Jadi, yes, masa kecil di sini sebenarnya karena sebenarnya Bu Oki hari ini saya mau mengupas tentang inner child. Inner Mhm. child ini sebenarnya boleh dibilang kita terbentuk sampai sekitar usia 4-5 tahun sebenarnya. Kalau kita bahas inner child biasanya sampai orang suka bilang golden age gitu ya, 5 tahun itu. Tapi memang tidak luput juga ketika kita bilang trauma, seringkali trauma juga berasal memang lebih kecil dari usia 5 tahun, bahkan dari kandungan. Jadi, yes, bisa juga memang trauma terjadi dari sejak kandungan. Nah, kalau yang kita akan bicarakan hari ini atau yang misalnya Mbak Amel punya terapinya dan sebagainya, itu yang mana? Apakah keduanya atau khusus? Ya, sebenarnya masuk juga sih dua-duanya. Jadi Bu Oki mungkin tahu juga aku juga Dua-duanya. penggelut hipnoterapi. Jadi sebenarnya kalau kalau kita bilang ke masa ke dalam kandungan, yes bisa juga. Tapi kita mau bahas sekarang gini, kalau di kandungan kita tuh nggak ingat gitu ya, kita tuh nggak inget nih apa sih yang terjadi gitu kan di kandungan ibu kita. Yang kita ingat adalah, oh waktu saya usia 4 tahun misalnya, saya diginiin. Waktu saya usia 7 tahun, saya diginiin. Itu mungkin kita ingat. Jadi kita bahas yang kita ingat dulu aja. Kalau yang kita belum ingat, Yang nanti kita kita ingat ya, soalnya kalau nggak nggak usah panjang ingat-ingat sekali dulu. ya Mbak Amel ya. Betul. Jadi yang kita ingat aja Iya, yang iya, kita iya. bahas malam ini mungkin. Supaya, karena kan waktunya juga Oke, terbatas. Yes. iya. Nah, Mbak Amel, kalau yang disebut dengan trauma, itu yang seperti apa persisnya? Kan Hmm. kadang-kadang sebetulnya setiap
orang dari kita itu pasti punya masalah yang tidak menyenangkan, benar nggak? Betul. Ya, setiap pasti ada masalah yang tidak menyenangkan. Nah, kalau bisa disebut dengan trauma, itu yang sudah sampai seperti apa gitu Mbak Amel? Ini pertanyaannya bagus ya. Saya juga pernah nulis ini di Instagram. Saya mau cari Mhm. tapi kayaknya tapi teman-teman bisa cek lagi nanti saya karena pernah tulis cukup detail di Instagram. Jadi sebenarnya trauma itu adalah suatu kejadian yang memang mengganggu kita, menyebabkan respon kita terhadap kejadian tersebut itu mengganggu secara emosional bahkan mungkin secara fisikal juga gitu. Jadi mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan bisa juga Mhm. sampai menghilangkan eksistensi diri, kayak sense of self-nya itu berkurang. Oke. Nah, Mhm. sebetulnya ada nggak sih kalau kita itu mengalami trauma, tapi kita sendiri juga nggak sadar gitu bahwa kita mengalami trauma? Betul. Kalau Jadi tadi kan dijelaskan sepertinya bisa sampai begitu ya, tapi ada orang yang tidak tahu walaupun dia mengalami gejala-gejala seperti itu dan dia tuh nggak tahu bahwa dia tuh trauma. Nah, hmm, apakah lewat ngobrol atau lewat gimana tuh Mbak Amel bisa tahu itu? iya, jadi sebenarnya trauma itu kan apa ya, boleh dibilang bahasa yang kita sering pakai, tapi kita nggak tahu juga mungkin maksudnya apa, tapi kita mungkin sering alami, Hmm. tapi kita juga nggak tahu bahwa itu trauma gitu ya. Jadi sebenarnya, Iya, iya. eh, jadi sebenarnya gini, Bu Oki, aku ngerasa ya sebenarnya ada banyak orang mungkin yang dalam trauma atau mungkin kita bilang menderita, Bu Oki, tapi tidak sadar kalau dia sedang menderita. Jadi Ya. hidupnya berlangsung begitu 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 aja, tapi dia tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang dalam pusaran gitu loh, sedang dalam pusaran penderitaan. Nah, jadi sebenarnya dengan kita lakukan talk seperti ini, mungkin boleh dibilang tujuannya adalah raising awareness juga supaya Mhm. kita menyadari bahwa oke, saya punya sakit ini misalnya, sakit hati ini misalnya gitu kan. Karena kita nggak bisa menyembuhkan sesuatu yang kita tidak akui. Oke, ya, Hmm. ya. Nah, kalau gitu selama ini pengalaman Mbak Amel ya, tadi kalau kita misalnya menyembuhkan masa kecil, selama ini Iya. pengalaman dengan pasien-pasien atau dengan klien-kliennya, itu Hmm. orangnya datang sendiri ataukah orang tuanya yang datang? Ini pertanyaan super bagus banget nih, Boki tahu jawabannya, cuman mau aku ngomong. Jadi uh, ini pertanyaan yang bagus banget karena aku juga sering ya Boki ditanyain, dapat email, WhatsApp dan sebagainya yang nanya-nanya, kemudian ternyata yang ditanyakan adalah orang lain gitu. Dan aku selalu bilang bahwa orangnya udah tahu belum gitu. Orang yang bersangkutan udah tahu belum sih sebenarnya bahwa kamu nyari-nyari begini. Karena pada akhirnya kita tidak bisa kita tidak bisa membantu orang yang tidak mau dibantu. Dan Oke, terapi hanya bisa efektif kalau memang itu atas kemauan pribadi. Jadi tidak dipaksa dan tidak karena obligasi apapun. Baru bisa efektif karena ada kemauan dan komitmen dari orang yang bersangkutan. Jadi ya, bisa ya, mungkin ya. orang tua dan pasangan encourage gitu ya. Tapi pada akhirnya perlu komitmen pribadi. Dan komitmen itu super penting banget dalam sebuah terapi, dalam sebuah sesi. Jadi sebetulnya mengenai trauma itu setelah mungkin orangnya tuh bisa berbincang misalnya ya, kita mau menyadarkan seseorang, kita berbincang, kita kasih tahu dan akhirnya dia bilang iya, Hmm, dia kira-kira menerima juga dan ingin cari tahu, ingin menyembuhkan diri sendiri, barulah trauma itu dapat diatasi, dapat lewat konseling dan sebagainya dapat benar Bu Oki. dikurangi dan sebagainya. Ya. Yes. Oke, nah, trauma itu ada kadarnya mungkin ya? Hmm. Ataukah namanya kalau sudah disebut trauma artinya sudah dalam keadaan tertentu, ada yang ringan, ada yang sampai berat, atau gimana? Oke, ini gini, mungkin sambil kita bertanya juga ya, jadi buat yang menonton, mendengar gitu, ini masing-masing bisa cek ke diri sendiri. Jadi kalau kita bilang mengenai trauma, aku
saya dengan mudah aja deh gini. Kita anggap kita memang mengalami trauma. Ada sebuah kejadian, kejadiannya bisa besar, bisa kecil. Pertanyaan saya adalah, seberapa mengganggu ini buat Anda? Ada di angka Ya, berapa? Dari angka 1 sampai 10, seberapa mengganggu kejadian tersebut buat Anda? Nah, kita bisa mengukur berapa intensitas trauma tersebut jadinya dalam hidup kita. oke. Jadi, kita bisa dengan cara Jadi simpel ini seperti bukan itu. kata orang, tapi kata kita sendiri ya. Bagaimana Hmm, perasaan kita dengan hal itu? Dan itu betul. yang menentukan apakah kita atau tidak. Ya. Karena bisa aja ya, Bu Oki, misalnya suatu kejadian buat aku rasanya biasa banget, buat Bu Oki satu hal yang sangat besar. Atau sebaliknya, buat Oki itu hal yang fatal, buat aku hal yang fatal, buat Bu Oki biasa aja. Jadi sangat tergantung masing-masing orang gitu, sebagai bagaimana kadarnya buat kita. Dan itu juga tujuannya saya bertanya barusan supaya teman-teman, Bapak Ibu bisa cek ke dalam gitu kan. Oke, saya merasanya segini mengganggunya. Karena seringkali kita mungkin nggak sadar juga, Bu Oki. Oh, ternyata saya terganggu oleh trauma ini seperti ini kadarnya, dan sudah berapa lama. Kadang-kadang Oke, beberapa ya, ya. orang sampai bisa shock sendiri, menyadari sudah berapa lama dia memendam perasaan ini dalam dirinya. Karena seringkali kan nggak Hmm. sedikit ya, kalau kita masa kecil, usia kita udah berapa sekarang? Udah berapa puluh tahun nih kita bawa-bawa nih lukanya. Dan gini, Mbak Amel, saya juga pernah ketemu ya dengan seorang klien saya juga ya. Jadi Mhm. dia bilang bahwa selama ini dia itu nggak tahu bahwa dia punya trauma dan punya masalah dengan itu sampai Mhm. satu saat ketika ada satu kejadian dan itu mengingatkan dia dan dia bilang, "Oh, ternyata saya connect ya setelah melihat kejadian ini saya jadi ingat Mhm. akan itu." Jadi kalau trauma udah pasti kan jadi teringat dan teringatnya itu belum tentu setiap saat, apalagi kalau kita sibuk gitu ya, Mbak Amel. Kalau Iya. kita lagi diem, lagi merenung atau menghadapi satu masalah, barulah kita bisa bangkit lagi gitu ya dari yang Iya, tersembunyi itu gitu iya. ya mungkin ya. Jadi ini bagus banget ya yang Boki point out ini, karena kita, kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman pribadi, kita seringkali baru bisa menyadari trauma ketika ada triggernya atau ketika ada orang yang Mhm. men-trigger kita gitu kan. Jadi kita kan Iya, bete iya. banget biasanya ya sama trigger-trigger semacam itu. Kita merasa annoyed, teriritasi sama orang-orang yang kita anggap melukai kita. Tapi kemudian dengan adanya trigger-trigger tersebut kita baru menyadari bahwa oh ini tuh kayaknya sama ya dengan kejadian waktu saya kecil di mana saya diginiin oleh papa saya misalnya. Mhm. Dan barulah muncul oke, ada unfinished business gitu. Jadi unfinished business from the past. Iya, Gitu Bu iya, Oki. iya. Mm-mm. Nah, Mbak Amel mungkin ada slide Please, ya saya mau yang share. kita bisa lihat, Mhm. kita pelajari dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Boleh, boleh. Um, oke. Saya share screen. Jadi saya udah siapin juga nih Bu Oki beberapa supaya Bapak Ibu yang melihat bisa dapat tips juga ya nantinya yang bisa dibawa pulang. Jadi saya full screen dulu. Oke, jadi coba deh masing-masing dari kita coba untuk jujur sama diri sendiri. Apa sih luka yang kamu bawa sejak masa kecil? Apa hal yang kalau kamu ingat lagi itu masih sangat mengganggu? Dan ini bukan berarti kalau ada artinya kita buruk, jelek, atau kita sakit gitu, bukan. Tapi yes, wajar banget semua orang bisa saja memiliki luka masa kecil ini. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dengan mempunyai luka masa kecil ini. Tapi yang paling penting mungkin sekarang adalah kita jujur sama diri sendiri, apa sih luka yang kamu bawa sejak kecil? Oke, ini saya coba untuk stop share dulu ya, karena ada muncul tulisan. Sebentar, saya ulang lagi. Oke, kemudian
Nah, saya mau membahas Bu Oki mengenai inner child sebenarnya. Jadi, inner child ini juga adalah topik gitu ya yang sedang hangat karena inner child sebenarnya adalah lambang sosok anak kecil di dalam diri kita. Jadi inner child ini adalah apa sebenarnya? Inner child adalah sisi kepribadian kita yang merasa dan bereaksi seperti anak kecil, terutama ketika berhubungan dengan kebutuhan emosional yang kita dapatkan atau mungkin tidak kita dapatkan sejak kita masih kecil. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya contohnya seperti ini deh. Waktu kita masih kecil, misalnya contoh, kalau orang tua kita terlalu sibuk misalnya dengan pekerjaan dan kemudian nggak ada waktu sama kita, inner child kita mungkin merasa bahwa saya tidak lebih penting daripada pekerjaan gitu. Atau saya kurang kasih sayang. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa relate ya apa gitu dengan apa maksudnya si inner child ini. Jadi inner child itu adalah sebuah terminologi sebenarnya yang banyak dibahas sekarang-sekarang ini. Dan inner child ini adalah lambang juga, simbol juga Bu Oki dari our deepest needs and our deepest desire. Jadi kebutuhan emosional terdalam kita yang selama ini mungkin kita pendam, kita kubur, kita nggak mau lihat, ada di sini sebenarnya. Makanya penting untuk kita bisa kenal sama sosok ini dalam diri kita. Selain yang kurang menyenangkan tadi, misalnya kurang kasih sayang dan feeling abandoned dan seterusnya, inner child juga adalah simbol dari uh, seorang anak kecil yang kualitas dari anak kecil gitu, di mana anak kecil kan dia riang, bener ya Bu ya, riang, penuh dengan curiosity, fresh gitu. Jadi kalau kita si inner child ini very traumatic dan dia tidak pernah dirawat, tidak pernah disayang, otomatis jiwa kita yang penuh kebebasan, riang, fresh itu juga seakan-akan pudar gitu. Seakan-akan kita nggak kenal lagi, kita kok yes. Boleh tanya ya? Boleh, Jadi kalau silahkan. inner child ini Mm-mm. karena adalah sosok anak kecil di dalam diri, Yes, berarti dia akan selalu ada ya sampai kita yes. setua apapun sebetulnya. Betul, Bu. Jadi Oke. thank you sudah bantu memperjelas ya. Jadi betul, Bu Oki, inner child ini akan selalu ada dalam diri kita. Jadi kita punya kualitas child ini dalam diri kita. Kualitas child yang lively, fun gitu kan, yang orang suka bilang setua apapun kita perlu tetap punya jiwa anak kecil ini juga, di mana kita bisa belajar hal baru, selalu terbuka gitu, seperti seorang anak. Tapi seringkali kita kok tumbuh dewasa jadi kayak semakin kaku mungkin, punya hubungan buruk sama orang, mungkin karena kita melupakan si inner child ini, dan mungkin dia mengalami trauma waktu kecil, dan kita belum pernah kunjungi dia lagi, untuk kita proses emosinya, untuk kita sayangi dia, kalau memang dulu misalnya dia kurang kasih sayang dan seterusnya gitu. Jadi kita berkenalan nih dengan sosok inner child ini, si anak kecil dalam diri kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang dengerin ini sekarang, saya bisa undang sekarang, coba deh ingat-ingat lagi dikala usiamu 5 tahun. Sosok apa yang muncul? Sosok seperti apa yang muncul? Sosok mukanya kayak gimana? Bisa kebayangkah wajahnya seperti apa? Bagaimana raut mukanya? Apakah mungkin dia kayak merasa kesepian? Apa mungkin ada memori yang muncul sebuah kejadian gitu, Bu Oki. Jadi itu bisa mungkin hopefully ya men-trigger yang Bapak Ibu yang lagi menonton, lagi mendengar, seperti apa sih sosok anak kecil dalam dirimu ini yang mungkin memang di waktu tersebut mengalami trauma. Dia adalah simbol untuk kita cari tahu lebih dalam emotional needs kita. Jadi ini aku ada tulis juga, Bu Oki, beberapa penyebab luka dari inner child. Intinya ini penyebab traumanya maksudnya ya, beberapa penyebab trauma. Saya tulis juga di sini. Iya. Jadi saya mau bacain supaya kita semua bisa cek nih, kita relate gak ya dengan ini? Dan kalau iya, seringkali gini Bu Oki, seringkali kita tuh malu kalau kita mengalami ini.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini mau terbuka dan mungkin tulis di chat atau bagaimana, kita mungkin bisa menyadari ternyata kita nggak sendirian yang mengalami ini. Keluarga yang kacau. Di saat kita butuh mereka, mereka nggak bisa hadir buat kita, orang tua kita misalnya. Mereka mungkin Bapak Ibu ada yang suka berpindah-pindah, jadi selalu jadi anak baru di lingkungan baru terus-menerus. Mungkin kalian berganti peran, bukannya kita yang dirawat oleh orang tua kita secara emosional, tapi kita yang merawat mereka. Gitu. Jadi misalnya mereka berantem, kita yang mesti jadi tempat curhatnya misalnya. Itu juga salah satu contoh gitu ya. Dia tukang pos, bilangin tuh sama mama kamu gitu kan. Bilangin tuh sama papa kamu. Itu juga bisa melukai sekali, bisa membuat trauma. Kemudian orang tua yang terus berduka, jadi orang tuanya punya masalah terus-menerus dan nggak bisa proses, sehingga mereka jadi jauh dari kita secara emosional. Mereka nggak bisa hadir buat kita. Kemudian kalau misalnya ada depresi atau mental illness yang terjadi di lingkungan keluarga, kemudian bisa jadi juga nih ya, kalau kita anak pertama misalnya, atau anak kedua, ada anak yang ketiga misalnya gitu kan, ada anak kedua. Jadi kelahiran saudara kandung lain membuat kita merasa tidak lagi disayang, terabaikan. Ini walaupun kita mikir sekarang, masa sih gitu aja aku bisa trauma gitu. Jangan salah ya, banyak orang yang mengalami seperti ini juga sebenarnya. Kita cek deh coba. Nah, kemudian kematian atau sakitnya saudara kandungmu, sehingga perhatian orang tuamu, fokusnya bukan ke kamu, tapi ke saudara kamu. Jadi kamu merasa nggak adil gitu. Kok dia yang sakit, dia dapat perhatian, aku enggak. Aku juga pernah nih ya melihat case-case seperti ini. Kemudian orang tua yang egois atau narsisistik atau borderline atau insensitif. Kemudian Bu Oki masih ada lagi. Orang tua yang sakit misalnya, kematian anggota keluarga dekat atau yang kamu andalkan untuk memberikan perhatian, perlindungan ke kamu, kemudian meninggal, kepergian kakek nenek yang kamu cintai, orang tua yang selalu bertengkar, misalnya selalu menyalahkan dan mungkin juga bercerai, mungkin juga ada gempa bumi di struktur keluargamu, misalnya ada ayah atau ibu yang meninggalkan rumah, nggak tinggal serumah lagi, dan mungkin pisah kamar misalnya, ini juga pasti bisa menyebabkan trauma. Saudara yang lebih tua meninggalkan rumah, yang tadinya dia ini adalah role model buat kamu, pendukung kamu, tapi kemudian dia tidak tinggal bareng sama kamu lagi. Orang tua yang workaholic, nggak ada waktu buat kamu. Kemudian adanya adiksi di anggota keluarga, misalnya ada yang alkoholik, kemudian judi kah, atau mungkin punya hutang banyak, dan selalu punya pola seperti itu, dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa penyebab luka dari inner child yang menyebabkan trauma di masa kecil itu. Nah, ini kita bisa interaksi nggak ya? Bisa kan ya Bu Oki ya? Jadi kalau misalnya boleh, aku pengen tahu nih, pengen tahu untuk Bapak Ibu semua di sini, boleh tulis di kolom chatnya, apakah merasa relate? Apakah merasa, iya saya mengalami satu, dua, atau mungkin beberapa dari sini. Kalau misalnya iya, bisa jawab iya misalnya, atau kasih emoji reaction jempol gitu. Jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu mendengar dan merasa relate. Ini bisa membantu membuat kita merasa nggak sendirian gitu. Karena nggak tahu Ya, kalau Bu Oki gimana? silahkan Bapak bisa tulis di kolom chat ya, misalnya ada yang merasa satu atau beberapa dari yang ditulis oleh Mbak Amelia ini terkait dengan dirinya, silahkan katakan ya. Ya, Ya, makasih dengan iya banyak. itu salah satu melepas ya, Mbak Amel ya, Yes, bisa betul. melepas, mengakui, Betul banget, Boki. Dengan kita ngomong iya aja tuh kita udah mengakui gitu, mengakui bahwa iya betul-betul saya mengalami ini. Iya betul. Jadi kita tuh memvalidasi perasaan kita sendiri. Karena validasi perasaan sendiri adalah salah satu step yang sangat penting sebenarnya untuk kita menyembuhkan trauma. Kalau bukan kita yang mengizinkan kita sendiri untuk merasakan apa yang kita rasakan, siapa lagi gitu. Jadi betul banget kata Boki. Ini oh sorry. ya, ini cukup ada beberapa nih teman-teman yang juga sudah chat ya dan mengiyakan Sorry tadi Mbak saya Amel. ini, ya saya mau lihat chatnya sebentar. Ya terima kasih banyak yang sudah
Ya, lebih daripada itu katanya, ada juga yang bilang begitu ya. Yes, Ya, betul, betul. Jadi ini membuktikan Bapak Ibu bahwa kita nggak sendirian gitu. Ini yang sebenarnya saya suka ya dari grup seperti ini gitu, dari interaksi komunitas seperti ini karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Karena gini Bu Oki, kita kan udah dewasa sekarang. Ketika dewasa di tempat kerja kita atau lingkungan pertemanan kita, kita selalu menampilkan tuh yang bagus-bagus, Boki, yang indah, yang cerah, yang cantik, yang ganteng, yang sukses gitu kan. Jadi kita yang baik-baik terbiasa, saja ya dari diri kita ya. iya, iya Yang benar. Jadi baik-baik saja gitu loh Mbak Amel. betul, betul banget, Boki. Jadi itu kan memang wajar, tapi itu membuat kita jadi merasa Amel mah nggak kayak gitulah, pasti dia keluarganya happy gitu. Kata siapa gitu kan, kita semua pasti, aku rasa nggak ada yang luput ya, kita semua pasti pasti ada gitu mengalami beberapa luka lah di masa kecil kita, dan itu tidak apa-apa, itu yang membuat kita manusia, itu yang membuat luka kita dan rasa sakit kita itu universal. Jadi ini adalah hal yang sangat Ya. universal, kita semua mengalaminya. Oke, saya mau lanjut ya Bu Oki ya, karena terima kasih banyak nih Bapak Ya, Ibu sudah Mbak ikut. Amel, sorry karena ini sudah ada beberapa pertanyaan, ada dua ya, sudah dari awal Oke, sekali. oke, Boleh kita masuk ke pertanyaan dua, nanti kita lanjut ya. boleh boleh. Selamat malam Bu Ameli. Kalau saya tidak salah dengar bahwa seseorang anak bisa sembuh dari trauma jika anak mengetahui traumanya. Bagaimana dengan anak batita? Oke, ini menarik pertanyaannya. Jadi, betul, kita bisa menyembuhkan apa yang kita sadari sebenarnya. Itu bahasanya adalah making the unconscious conscious. Dan kalau misalnya anaknya masih 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 kecil, sebenarnya menurut saya kalau misalnya kita adalah orang tuanya, kita adalah yang bisa membantu banget untuk anak kita diberikan pengertian gitu. Jadi Mhm. dijelaskan gitu loh bahwa oke, misalnya mama minta maaf dan sebagainya. Kita seringkali berpikir bahwa anak itu kan masih kecil, dia nggak paham, dia sangat paham. Dan sebenarnya energi seorang ibu itu akan sangat uh, terproyeksi ke anaknya. Jadi kalau misalnya ibunya atau orang tuanya, bapaknya sehat secara emosional, kemungkinan besar anaknya juga. Jadi tanpa kita boleh minta maaf, kita boleh jelaskan dengan kata-kata, tapi dengan diri kita sendiri yang berubah, aku bisa bilang itu akan mengubah anaknya juga. Itu akan sangat-sangat berpengaruh sebenarnya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau misalnya misalnya merasa perlu bantuan, mungkin carilah psikolog anak gitu. Dan cari psikolog anak Hmm. dan coba cek sendiri. Coba ceknya gini, apakah sebenarnya yang bermasalah anaknya atau mungkin kamunya gitu loh. Gitu kan, seringkali kan kita anaknya udah diterapi gitu, yang perlu terapi itu anaknya atau orang tuanya misalnya gitu kan. Jadi sehingga kita menyadari juga kalau memang sayanya yang mungkin masih perlu untuk berubah, dan sayanya perlu untuk menyembuhkan diri saya, merawat luka saya yang lakukan duluan. Karena anak itu adalah efek sampingnya gitu, adalah akan Ya. ngikut sebenarnya anak itu, apalagi usia-usia sangat muda gitu. Makasih Ya, pertanyaannya. benar sekali. Benar sekali ya Mbak Amel, karena kadang-kadang juga kita sebagai orang tua, kita ini sering juga menyalahkan anak. Kenapa sih Hmm, kok anak saya pemarah? Kenapa iya anak saya banget. emosional? Hmm, Kenapa anak saya tidak mau belajar? Gitu kan? Ternyata itu adalah efek samping juga dari segala apa yang terjadi betul, di betul, lingkungannya, termasuk juga mungkin saja dari diri kita sendiri ya. betul, betul banget, Bu. Oke, jadi kalau misalnya anak kita marah-marah, mungkin kita sering memendam marah gitu, biasanya gitu. Jadi memang itu terproyeksi sekali, kayak anak tuh cerminan kita jadinya. Iya. Sama, Satu kita lagi ya tidak Mbak sama Amel, orang tua sebelum Mbak kita. Amel nanti lanjut. Yes. Ya, orang tua sering pilih kasih dengan saudara kandung lain dan sering disalahkan kalau berselisih dan Mhm, dipukul. mhm. Bagaimana cara menyembuhkan trauma childhood? Oke, kita masuk nih berarti ke slide berikutnya nanti. Kita akan jelaskan.
Oke. Jadi dijelaskan masuk ke slide dulu ya? Boleh, boleh. Ya, cuman saya mau disclaimer sedikit ya. Ini kan kita bukan sesi terapi hari ini ya, Bu Oki ya. Jadi saya nggak bilang nanti sesudah lihat slide-nya, wah kita langsung bisa bebas dari trauma, bukan. Tapi saya harap ini bisa triggering dulu, gitu. Bisa bisa memunculkan hasratmu untuk kembali ke dalam dirimu, kira-kira gitu. Dan kemudian nanti dirawat lagi. Tapi paling nggak, moga-moga bisa ada manfaatnya, gitu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih juga sudah bertanya ya. Coba saya share screen lagi. Oke, ini sudah kelihatan ya. Baik. Jadi Sudah? baik Bapak Ibu, jadi gini, saya mau lanjutkan. Jika inner child terus dibiarkan dalam keadaan terluka, kebayang ya, kita bayangkannya tuh gini nih, seorang sosok kita kecil, Amel kecil, misalnya siapa lagi di sini? Ada Oki kecil, ada Aditya kecil, ada Devi kecil, ada Lidiana kecil dan seterusnya, Henry kecil dan seterusnya. Kita bayangkan sosoknya dia anak kecil tersebut kita biarkan terluka, maka kita bisa mengundang pola berulang jadinya dalam hidup kita. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya begini, saya akan jelaskan ya. Jadi, kalau misalnya anak kecil ini dibiarkan terluka, kita bayangkan bahwa luka ini dia bawa terus sampai ke dewasa, sampai kita di usia kita sekarang. Jadi kita ini kedoknya orang dewasa, tapi di dalam diri kita ada anak kecil yang terluka. Jadi kita ini bagaikan anak kecil yang berjalan di tubuh orang dewasa. Tapi sebenarnya hati kita tuh rapuh gitu kayak anak kecil. Dan kalau misalnya kita nggak rawat luka ini, dia bisa mengundang pola berulang. Misalnya, kita jadi mudah merasa takut. Kalau misalnya, kalau misalnya di waktu kecil kita sering dianggap salah, misalnya diomelin, kamu gininya nggak becus gitu. Jadi kita bisa jadi mudah merasa takut gitu kan. Dan kita jadi mengundang pola tersebut untuk kembali hadir di hidup kita. Kenapa? Karena ada kemungkinan pertama kita belum menghadapi perasaan tersebut. Yang kedua, kita percaya bahwa itu adalah kenyataan hidup kita, bahwa kita perlu selalu takut. Kita bisa jadi di case yang lain kita jadi sulit percaya orang, kita terlalu bergantung pada orang lain. Ini adalah beberapa aja yang mungkin sebenarnya akarnya adalah karena trauma masa kecil. Bisa jadi juga ketergantungan obat, misalnya masalah pada pengendalian emosi, selalu bertemu orang yang abandon kita, meninggalkan kita atau memanfaatkan kita, dan berbagai hal lainnya. Bahkan kadang-kadang juga isu finansial dan seterusnya. Jadi yang saya mau bilang adalah kalau kita sekarang ini, kita cek masing-masing ya, kalau kita sekarang ini mengalami kejadian-kejadian yang kok berulang-ulang ya kejadiannya sama terus ada membentuk pola dalam hidup kita, dan kita bingung kenapa bisa begitu, barangkali pola ini terjadi karena trauma masa kecil kita gitu. Oke. Dan tadi kalau misalnya ditanya sama yang sebelumnya, Bapak atau Ibu yang sebelumnya, bagaimana jadinya caranya untuk kita bisa merawat si inner child kita? Jawabannya adalah dengan melakukan reparenting kepada inner child kita. Jadi itu istilahnya adalah reparenting inner child. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya adalah saat ini Bapak Ibu, kita sudah besar dan dewasa. Dulu kita dipukul sama papa kita misalnya. Dulu kita diomelin sama mama kita. Tapi sekarang kita sudah besar dan dewasa. Orang tua kita mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Mereka tidak sempurna. Sama juga seperti kita yang tidak sempurna. Kita tidak bisa lagi mungkin menyalahkan mereka. Mungkin kita masih sebel, nggak apa-apa. It's okay. Belum bisa memaafkan juga, it's okay. Tapi kenyataannya adalah kita nggak bisa memaksa mereka untuk memberikan kasih sayang yang kita nggak dapatkan waktu kita kecil dulu. Betul ya, kita nggak bisa maksa mereka untuk mencintai kita sebagaimana yang kita mau. Jadi, jadilah kita orang tua yang dulu kita harapkan untuk diri kita.
give yourself what you need. Gitu. Itu motonya ya. Give yourself what you need. Kalau misalnya kita merasa mamaku tuh nggak pernah muji aku. Kamu pernah belum muji diri sendiri? Kamu udah muji diri sendiri kah gitu? Jadi berikan kepada dirimu apa yang kamu harapkan dari orang tuamu, apa yang nggak kejadian, apa yang nggak terwujud. Jadi merawat dan mencintai diri kita sebagaimana yang kita inginkan. Itulah reparenting inner child. Jadi ada pertanyaan nih ya, kita bisa pakai pertanyaan ini. How would you nurture her if you're the mother of little you? Atau kalau laki-laki ya, how would you nurture him if you're the mother of little you? Kalau bagaimana kita akan merawat dia kalau kita adalah mamanya atau kita adalah papanya? Jadi saya stop share dulu sebentar, Bu Oki. Saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh misalnya gini. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, saya sudah kembali. Baik, jadi saya mau kasih contoh seperti ini. Kita kan bilang kita mau merawat, kita mau nurture si anak kecil dalam diri kita, gitu ya. Saya ambil contohnya seperti ini. Misalnya, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami waktu kita kecil, pasti adalah kejadian gitu ya, di mana kita melakukan satu hal yang orang tua kita anggap salah. Pernah? Kalau di case saya pernah bobolin tabungan ini, tabungan tabungan itu loh, Bu Oki, tabungan zaman dulu kan ada yang ya? apa? Yang babi-babian Ya gitu ya? sejenis gitulah ya, yang ada gitu ya. Ini Pak Wahyudi Iya, ketawa ya. ayam-ayaman gitu ya, Iya, macam-macam. saya sama adik saya tuh bobolin itu supaya bisa jajan gitu. Terus udah gitu dihukum, dihukum, dihukum sama orang tua saya, digantung, digantung celengannya di leher gitu, digantung, suruh diem aja gitu, digantung, diomelin lah ya. Nah itu tuh membekas loh buat saya gitu kan, karena ya saya membekas, maksudnya saya ingatlah kejadian itu gitu. Nah, pasti Bapak Ibu adalah pasti satu dua kejadian atau mungkin lebih gitu ya, di mana ada hal yang keinget banget gitu. Nah, masing-masing boleh jawab dalam hati masing-masing, nggak harus di chat, nggak apa-apa. Mungkin ada yang personal, kalau mau tulis juga boleh gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah disadari apa peristiwanya, coba deh waktu itu orang tua kita memperlakukan kita bagaimana, sesuai yang kita maukah? Sesuaikah yang kita harapkan? Kalau misalnya enggak, kalau misalnya enggak, kemudian kita pengennya gimana sebenarnya? Kita pengennya orang tua kita gimana ke kita? Sudah. Kemudian coba cek kita sekarang seperti apa. Kalau si Amel ini berbuat sesuatu yang Amel anggap salah, bagaimana Amel treat Amel? Sudah sesuai belum sama yang Amel harapkan dari orang tuanya? Hayo. Ini pasti kebanyakan no, kebanyakan belum, Bu Oki ya. Nah, jadi PR-nya adalah untuk kita treat diri kita sebagaimana kita mau di-treat juga. Saya kembali ke share screen, udah sedikit lagi, habis itu kita bisa lanjut tanya jawab ya. Ngobrol ya, bisa tanya bisa juga ya. Jadi ada 3 tips ya, Bapak Ibu mungkin boleh ini boleh di foto nggak apa-apa. Reparenting inner child, yang pertama, coba pisahkan antara sisi dewasa dan sisi anak-anakmu. Jadi sadari ada yang kita yang dewasa dan ada yang anak-anak gitu. Jadi sadari ada sosok anak kecil dalam diri kita. Pisahkan dulu gitu. Kenapa? Karena seringkali kita itu bereaksi berdasarkan si child, bukan lagi si adult gitu. Adult itu bisa merespon dengan sehat. Anak-anak kalau ada yang trigger, apa sih lu gitu kan. Jadi dia anak-anak tuh kayak gitu. Nah, jadi sadari bahwa ada itu gitu. Pisahkan dulu. Kemudian kedua, validasi dan terima perasaan inner child-nya. Dia sedih, dia takut, dia marah, dia kecewa. Terima. Validasi apa? Validasi maksudnya adalah mengizinkan. Jadi ya oke, Amel, aku tahu kamu sedih. Itu aku tahu. Child, aku tahu kamu sedih.
tidak apa-apa untuk sedih misalnya. Itu validasi ya. Jadi terima perasaan inner child-nya. Kemudian berkomunikasilah dan jadilah good parent buat inner child-mu. Jadi apapun yang kita nggak dapatkan waktu kita kecil, berikanlah ke diri kita. Tapi yang sehat ya, Bu Oki ya. Misalnya gini, saya dulu mau saya dulu mau makan permen satu apa renceng, nggak boleh. Sekarang saya mau balas dendam, saya mau makan sebanyak-banyaknya, nggak gitu. Karena adult, karena orang dewasa kita, dia tahu apa yang sehat buat kita, gitu. Jadi kalau istilah buok itu apa ya? Hati ya Bu ya. Ada di hati kita tuh tahu apa yang paling baik buat kita, gitu kan? Hati kita tuh nggak bisa bohong. Kita punya suara hati, kita punya nurani gitu. Jadi sisi dewasa kita tuh seperti suara hati kita, nurani kita. Yang kalau misalnya kita menggunakan hati kita jadinya tahu kita perlu berlaku bagaimana buat child kita. Intinya balik lagi ini adalah kita mencintai diri kita sendiri. Semakin kita bisa mencintai diri kita, berdamai dengan trauma kita juga bisa berdamai dengan orang tua kita, masa lalu kita, dan orang-orang yang sekarang ini ada di hidup kita. Bu Oki, saya boleh share kah? Saya ada free ebook, boleh share? Kalau Iya, saya free boleh boleh ya? banget. Boleh. Oke. Jadi ini Bapak Ibu boleh foto juga nggak apa-apa, silakan. Karena saya nggak keburu pasti ya sharing sangat banyak di sini. Tapi di ebook Ya. ini gratis. Jadi memang saya sudah pernah bikin beberapa waktu lalu. Saya juga bagikan gratis. Ini membahas mengenai inner child. Ada beberapa tips, bukan beberapa sih, sebenarnya ini 44 halaman full praktek gitu ya, lumayan full praktek. Jadi Bapak Ibu untuk P3K-nya, Bapak Ibu sebelum misalnya ke terapis atau misalnya dan sebagainya, Bapak Ibu boleh baca-baca dulu bukunya. Kemudian kalau misalnya bisa praktekkan, dipraktekkan, Oh, dan mungkin bisa membantu. Yes, Bu Oki. iya, Mbak Mel. Mhm. Biasanya pasti orang-orang suka bertanya ya, Yes. apakah slide ini bisa dibagi? Sepertinya begitu tuh Mbak Amel. Gimana jawabannya? Oke, kalau slide ini boleh dibagi. Kalau misalnya mau boleh slide ini, Slide ini. karena slide ini saya Oke. publish juga sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau mau Mhm. dicari slide ini ada di Instagram. Tapi saya Oke. mau di-share juga boleh karena ini informasi yang menurut saya oke nggak apa-apa untuk di-share gitu. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, nanti slide ini saya akan share di grup Indonesia Belajar dengan Idayanti Sudiro ya. Jadi nanti akan saya share di sana bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan bukan merupakan anggota dari grup Indonesia Belajar. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi dengan Ibu Endah, tempat Bapak Ibu semuanya mendaftar ya, biasanya ada di flyer. Hmm. Apakah sudah selesai share-nya nih, Mbak Iya Amel? sudah selesai, sudah selesai, Bu Oki. Sudah selesai ya. Jadi saya stop Nah, aja ya. Bapak Terima kasih Ibu, ini banyak. juga bisa difoto, tetapi semuanya juga nanti akan saya Yes, bagikan pasti di yes, ya. Indonesia Belajar ya, segala kontak dari Mbak Amel ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan lagi nih Mbak Amel. Ya. Mudah-mudahan wah pertanyaannya, oke, saya ada beberapa ya pertanyaannya ya. Sering Mhm. kecewa dan banyak kepahitan di masa kecil, bagaimana bisa melepaskannya? Oke, terima kasih buat yang bertanya. Jadi selain yang kita sudah sharing tadi, saya juga mau pesan ya kepada Bapak Ibu, melepaskan sesuatu itu gampang-gampang susah sebenarnya. Gampang, gampang, susah ya bisa jadi susah. Jadi sebenarnya uh, untuk banyak case belum tentu itu hal yang instan ya Bu Oki ya. Jadi seringkali kita kan pengennya instan langsung beres dalam satu jam gitu ya, langsung beres gitu. Tapi seringkali tidak seperti itu. Jadi eh, di banyak case untuk bisa menyadari dan menerima perasaan
kita sendiri aja itu butuh proses, butuh waktu gitu. Jadi bagaimana sih bisa melepaskan kepahitannya? Sebenarnya kalau aku mau jawab gampang ya lepasin aja gitu. Kenapa juga mau tenteng-tenteng gitu kan? Uh, tapi tentu tidak semudah itu kadang-kadang buat beberapa orang karena orang sukanya rumit, Bu. Jadi ya mungkin ada step-stepnya. Tapi sebenarnya gini loh, mungkin saya kasih satu gambaran ya buat Bapak Ibu dan ya buat yang bertanya tadi. Saya sendiri, Bu Oki, juga tentu saya juga punya trauma masa kecil dan bagi saya itu juga nggak mudah buat saya. Jadi saya juga orangnya tipenya keras kepala gitu ya, nggak mudah sebenarnya untuk bisa mengubah gitu. Punya mindsetnya tidak sama dengan mengubah habit saat merespon. Jadi seringkali yes bisa jadi mindsetnya kita sudah sadar, kita sudah apa, tapi mengubah habit untuk merespon, cara respon kita terhadap kejadian itu seringkali butuh proses untuk diubah. Nah, saya sering bilang sama diri saya sendiri, kalau ada pola yang berulang atau ada kejadian yang berulang, trigger gitu ya, saya suka bilang sama diri saya sendiri bahwa Mel, if you want a new story, you have to make a new response. Gitu. Jadi ini sebenarnya logika, tapi ini juga berlaku dalam dunia terapi gitu ya. Karena kalau misalnya kita terus melekat sama cerita kita jadinya mengidentifikasi kita sama dengan cerita kita. Seringkali Bu Oki kita nyaman menderita, kita suka menderita. Karena tanpa penderitaan kita, siapa kita? Tanpa masa lalu kita yang kelam, siapa kamu? Gitu. Identitas kamu tuh siapa? Siapa kamu tanpa masa lalu kamu yang kelam itu? Jadi seringkali orang attach gitu loh sama penderitaannya. Nah, ketika kita mulai berani bertanya bahwa kamu mau the same old story? Kamu masih mau the same old story? Kalau misalnya jawabannya adalah no, coba deh jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa jawab di sini. You still want the same old story? Masih betah menderita? Kalau misalnya no, jawab no, yes, silakan gitu ya. Jadi kalau misalnya jawabannya adalah no, then choose a different response. Gitu. Ketika berinteraksi sama orang, ketika berpikir, ketika ya segalanya, coba cari respon yang berbeda. Kalau misalnya sebelumnya langsung pergi, misalnya ada masalah, misalnya ada perseteruan sama suami atau sama istri, biasanya langsung pergi, udahlah nggak mau bahas sama lo, capek, begitu ya. Tahu itu mengganggu misalnya, dan itu kita nggak betah dengan itu lagi, kali ini stay gitu, stay, selesaikan masalahnya. Atau sebaliknya, kalau biasanya ribut terus gitu ya, kemudian nggak ada jeda untuk diam dulu baru respon. Jadi nggak kayak anjing dan kucing misalnya. Jadi choose a different response. Itu akan mengubah story hidupmu gitu. Itu sebenarnya bisa ya, itu sebenarnya udah jalur ininya ya sebenarnya untuk bisa mengubah story dari masa lalu kita. Tapi ya berkaitan lah gitu dengan trauma masa kecil. Benar sekali sih Mbak Amel. Jadi kalau kita masih seperti yang ini, ya, kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, tentu itu jadi nggak mungkin. Karena kalau kita bicara tentang sesuatu dan orang lain itu adalah tidak dalam kendali kita. Kita nggak bisa ngomong bahwa kamu harus begitu. Biarkan saya yang berubah supaya saya bisa mengharapkan respon juga yang berubah dari orang di sekitar kita. Nah, di sini ada yang angkat tangan nih, Pak Ivan. Pak Ivan, silahkan Pak Ivan. Terima kasih Bu Amel, walaupun tadi udah dijawab. Ya, tapi saya ada sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang pengen diskusikan, tapi waktu kita terbatas. Ya, saya mau minta saran bagaimana mengatasi anak traumatis dari kecil. Anak saya sekarang ada 2. Satu yang besar sudah kuliah semester 4, yang kecil masih kelas 2 SMA 11. Waktu yang kuliah yang laki pertama, waktu 3 tahun dia punya trauma berat. Dia waktu sekolah playgroup
Awalnya sekolah jam 8, jam 6 udah siap-siap dia. Seneng kan, happy. Kita ikut senang semua. Sewaktu-waktu mendadak di mogok, tidak mau sekolah. Wah, itu sebelum sampai jauh dari jalan ke rumahnya, udah berontak tendang-tendang mobil. Kita syok. Rabu Abel tadi itu betul. Kita mesti mengetahui traumatisnya dari apa. Akhirnya saya tahu. Dia melihat kepala sekolahnya menghukum temannya di kamar mandi gelap. Padahal bukan untuk dia. Itu trauma sampai dia tidak mau masuk. Kebetulan sekolah di satu komplek gede ya. Sangat besar. 65 hektar perumahan gitu kan. Masuk depannya aja, udah dia tendang-tendang dashboard mobil. Saya butuh 1 tahun untuk menggali dan menyembuhkan ke psikolog, semua akhirnya ketolong. Pertama. Nah, anak saya yang kedua lebih menarik lagi. Dia sejak kecil kita biasa tidur kamar tersendiri. Ditemani babysitter mah, dia hanya urus siang, malam kita temani kamar sendiri. Sewaktu-waktu siang, dia tidur di lantai pas ada gempa bumi di Bandung. Itu sampai detik ini saya belum bisa menyembuhkan ke psikolog juga. Dan sampai sekarang dia ketakutan tidur sendiri. Terbalik jadinya. Ya, apa ada solusi? Saya udah bawa ke psikolog, udah konsul. Nilai prestasinya jujur aja sangat bagus. Dan jujur aja dia baru dapat beasiswa di Amerika. Umur baru 17 tahun dia. Tetapi traumatis ini membuat kita khawatir. Saya bukan overprotective, bukan. Tapi dia sekarang kadang-kadang nggak berani tidur sendiri. Ya, nggak boleh gelap. Apa sudah tidur lantai. Nah, ada cara nggak Bu Abel? Karena saya sudah konsul hampir 6-7 psikolog di Bandung. Mungkin belum ketemu yang cocok ya. Ya, terakhir 1 tahun yang lalu saya masih konsul. Ya, terima kasih Bu Abel. Makasih banyak Pak Ivan pertanyaannya, dan saya merasa sangat kagum juga seorang bapak yang sangat sayang sama anaknya. Happy banget, happy banget saya dengernya. Bapak di Bandung? Iya, betul. Oke. Untuk anak yang pertama, jadi dia sekarang baik-baik aja, udah nggak apa-apa lagi? Nggak masalah, udah nggak masalah. Dan ya. sekarang, padahal anak saya itu yang pertama itu udah masuk ke ADHD. Dan tendensi ke autis. Dan puji Tuhan, saya 6 tahun terapis, sembuh total. Wow. Ya, dan sekarang itu suatu, saya bilang, perjuangan yang tidak gampang. Iya. Dan saya berani mencerita ke orang. Ya, kita jangan menutupin kondisi anak, itu dosa. Iya. Ya, dan saya bersyukur sembuh total. Wow. Dan prestasinya nggak jelek ya, IPK-nya masih di atas 3,5 ya. Oke, Pak. Jadi untuk anak yang kedua ini, kalau ke psikolog saya nggak tahu pakai metodenya apa aja. Tapi kalau Pak Ivan di Bandung, mungkin Pak Ivan bisa, mungkin menurut saya case seperti ini bisa dicari ke hipnoterapi juga sih ya. Coba deh mungkin di Bandung kalau misalnya ada hipnoterapi, sebenarnya itu mungkin itu kan jadi kayak fobia ya, membuat dia jadi ada fobia. Iya, betul, fobia. Menantangkan fobia pada, kadang-kadang ada orang fobia apa gitu kan. Nah, saya rasa kalau untuk hipnoterapi itu bisa, menurut saya bisa dibantu gitu. Jadi mungkin coba hipnoterapi Bandung mana yang udah buka ya di masa sekarang, coba aja Pak, mungkin itu bisa membantu Pak. Dan kita sengaja bawa dia ke Gunung Merapi, ke Dieng, ya kemana-mana kita beritahu dia itulah gempa salah satunya mungkin asal dari Gunung Merapi atau hal yang lain. Kita coba mencari walaupun tidak menjawab permasalahan, tapi dia enjoy. Hanya kadang-kadang dia terjadi ketakutan gitu. Oke. Hipnoterapi saya coba. Boleh bertanya ya Pak Ivan? Ya. Boleh saya bertanya Pak Ivan? Boleh atuh Bu. Anaknya sendiri itu merasa terganggu nggak dengan keadaan dia? Dan dia pernah nggak bilang sama papahnya bahwa, atau orang tuanya ya, mamahnya juga, bahwa kenapa ya kok saya begini, saya sebetulnya ingin begini. Itu pernah nggak terucap? Dia benar bilang kayak takut dia bilang. Dia takut karena waktu temporary gempa itu, waktu dia masih kecil, pas dia tidur di lantai, goyang, dia bilang, Pak, kadang-kadang masih image-nya masih teringat terus dia.
pada waktu itu udah digendong lari keluar gitu. Ya, nah itu dia masih merasa gimana ya, nggak nyaman aja gitu, kurang percaya diri gitu soalnya. Ya, dan keganggunya di sana gitu Bu. Ketakutan malam tidur mesti lampu nyalain, ya, ya. Padahal saya udah bikin sebaik mungkin supaya nyaman, ya. Dan dia akan tidur bawa selimut, bawa panas. Saya tanya apa? Ya katanya. Padahal menurut saya mungkin keliru ya, ada sesuatu pada panas. Ya, ada ketakutan. Kayak gitu Bu Oki. Baik. Tapi pertanyaan Bu Oki Ada tadi yang mau ditambahkan lagi, Mbak Amel? ya, pertanyaan Bu Oki sangat valid banget sih, Pak Ivan. Betul, valid sekali, betul. Karena seringkali gini ya, karena kita kan lucu ya kalau anak itu ya, seringkali mungkin anaknya nggak mau sembuh karena mungkin kalau anaknya tetap begitu, orang tuanya tetap sayang, tetap care gitu loh. Karena lucu loh, Pak. Orang tua lansia juga bisa gitu. Oh, nggak mau sembuh, soalnya kalau saya nggak sembuh, anak-anak saya pada sayang lagi. Iya, itu lucu betul. kadang-kadang. Jadi mungkin itu valid banget sih pertanyaannya. Betul, boleh akan dicoba dievaluasi. Ya, betul. Terima kasih loh, Boki. Ya, terima kasih. Ini dari tadi Pak Wahyudi selalu buka kamera nih. Apakah Pak Wahyudi ada pertanyaan? Mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga. Silahkan Pak kalau ada. Ada Bu, saya tuh mau cari psikolog atau yang hipno di Surabaya itu di mana? Karena anak saya itu 4 ya. Yang 3 itu tidak suka sayur. Nah saya tuh bingung caranya gimana, dia dipaksa, dia apa itu sulit sekali. Gitu. Jadi ya betul ada yang badannya sehat besar, tapi pola makannya nggak bagus. Antara seratnya nggak ada gitu. Umurnya masing-masing Pak? Gimana Bu? Umurnya masing-masingnya? Satu itu umur berapa ini tahun? Satunya umur 18 tahun, yang satunya umur 9 tahun, dan yang satunya itu umur 7 tahun. Yang diantara 4 itu yang satu nggak ada masalah, yang paling besar. Itu yang nomor 2, 3, dan 4 itu yang bermasalah. Jadi pola makannya itu junk food lah, bisa dikatakan junk food. Gitu. Oke. Nah, gimana nih Mbak Amel? Oke, ini perlu ditanya lagi ya, Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi dan istri makan sayur? Makan. Oke. Jadi dua-duanya makan sayur. Makan. Oke. Kemudian di waktu kecil bagaimana mereka? Jadi apakah kadang-kadang ya Pak, saya nggak tahu juga ya, apakah memang dari kecil nggak suka atau ada kejadian yang bikin mereka nggak suka gitu? Kecilnya tuh dikasih sayur nggak ada masalah ya, di bubur sayur atau apa ya, tapi begitu agak besar agak dibebasin gitu, sering sama membantu atau apa, dikasih roti, kasih mie, kasih ada yang satu itu malah tidak bisa makan nasi, malah makan roti aja. Roti itu sampai 7 tahun itu, sama minum susu aja jadi. Oke. Pernah mungkin dipaksa, Pak? Pernah, dulu saya pernah maksa, mungkin agak yang besar itu agak trauma, mungkin saya kejar. Oke. Jadi Pak Wahyudi ngejar ya. Iya, tapi ya ngejar, tapi ya galak juga ya Pak Wahyudi ya. Jadi dihukum juga nggak Pak? Udah segala macam. Apakah dihukum juga? Ya hukumnya sih enggak ada sampai dihukum, berat, dimarahin atau apa, dikejar aja. Oke. Ya mungkin saya juga nggak bisa jawab secara pasti ya Pak, karena ada beberapa faktor. Bisa jadi memang karena setiap anak juga mungkin beda. Bisa jadi karena memang pernah dipaksa, kemudian tidak suka dipaksa gitu kan. Kadang-kadang ada anak yang semakin dipaksa semakin ngeyel kayak saya gitu. Saya nggak, kalau misalnya disuruh A, ditantangin, nggak akan mau A gitu. Malah sengaja saya tantangin.
Apalagi Ya kalau itu. sudah masuk usia mulai gedean ya SMP gitu ya, malah makin nantangin gitu. Itu contohnya kayak saya Pak, saya malah saya nggak sekalian gitu. Jadi kayak ada apa sih apa ya kemarahan remaja gitu loh Pak, modal kayak gitu. Ada rasa marahnya. Anak aja suruh-suruh gitu kan. Ya, Eh, saya kelihatan nggak Bu, dari Bu Amel kelihatan kok. Iya, Kelihatan nakalnya Bu Amel katanya. Kelihatan itu. iya, Setuju, jadi ya kelihatan kok, setuju kelihatan. Setuju ya. Wah. kata nakalnya, aduh. Jadi apa? Jadi kalau misalnya anaknya seperti itu, ya bagusnya, Pak, bagusnya dia prinsipal, mungkin dia berprinsip gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya itu kemungkinan pertama dia dia mungkin jadinya nantangin karena semakin dipaksa semakin nggak mau. Dan sebenarnya bukan cuma gitu sih Pak ya. Secara hukum alam, apapun yang semakin kita kejar semakin menjauh dari kita gitu. Apapun yang semakin ditekan semakin menjadi jadi gitu kan. Jadi itu juga kita perlu pertimbangkan gitu ya, apakah itu juga faktornya. Kemudian ini saya nggak terlalu familiar ya, saya nggak terlalu paham karena ada dokter yang khusus sebenarnya Pak mengerti tentang bagaimana kaitan antara pola makan dan membentuk anak jadi seperti apa gitu. Jadi saya kurang paham jujur mengenai bagaimana pola makan dan seterusnya karena itu saya rasa ada orang yang ada dokter atau ada orang yang lebih mengerti soal itu gitu. Kemudian Lebih Pak, spesifik. betul betul karena saya punya juga tuh di apa kenalan saya ada yang memang kalau dia share tuh selalu mengenai cara ngasih makan anak gitu. Jadi emang ada orang yang ngerti banget gitu tentang itu gitu. Ada orang yang belajarnya khusus tentang itu. Jadi contohnya, nah itu mungkin itu ya Pak. Tapi kalau yang lainnya dari itu, em, saya nggak tahu deh, mungkin persisnya bagaimana ya. Tapi kalau menurut saya, Pak Wahyudi, lokasinya kalau di Surabaya, itu mungkin masih bisa Pak, antara ke psikolog anak, itu mungkin masih bisa, atau ke hipno juga mungkin masih bisa, tapi kalau anaknya mau Pak masalahnya. Kalau misalnya anaknya nggak mau di hipno kayak gimana pun nggak bakal bisa. Tapi kalau anaknya memang mau, saya mau makan sayur, saya mau belajar makan sayur, itu saya rasa di hipno beneran bisa makan sayur Pak, gitu. Kalau anaknya siap untuk mau makan sayur. Tapi kalau makin dipaksa makin ngeyel, ya mungkin seringkali ya Pak, seperti kata orang, ketika Mungkin kita berserah, tunggu orang yang waktu ya, Mbak Amel. iya. Bapak, saya nggak tahu ya Bu, Tunggu cuma waktu. saya ngerasa dalam banyak case tuh seringkali ketika kita udah give up gitu ya, udah berserah, anaknya atau mungkin pasangan kita atau siapa, kemudian baru gitu, baru sadar sendiri gitu. Cuman saya ngerti Kalau sih Pak Hayudi sangat concern Oke. pasti. Kalau saya jadi orang tuanya juga saya pasti akan sangat concern. kalau saya nunggu waktu, ya memang tinggal tunggu waktu karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah umur 19 tahun, nggak suka sayur sama sekali. Kalau 19 tahun tuh kurus jadinya. Hmm. Nah, Hmm. gitu loh. Yang Coba mungkin dokter kecil-kecil. gitu, Pak. Jadi saya itu Nutritionist. sampai ngambil langkah terakhir mungkin cari hipnoterapi atau apa. Ya sudah dihipnotis aja, dianggap nanti dia bilang sayur jadi ayam tak gimana supaya masuk. Tapi ternyata ini susah juga gitu. Saya Kalau udah coba anaknya yang nggak berapa mau nggak cara. bisa Pak memang. Kalau hipnotis Itu nggak bisa. nggak bisa. Bapak pernah nanya nggak kenapa dia nggak mau? Ya nggak mau, pokoknya nggak mau udah. Udah nggak mau udah. Jadi Hubungan sama dikasih Pak di Hayudi depan, gimana? Hubungan ya sama tidak ada masalah. Nggak apa-apa sih. hubungan sebaik-baik aja. Baik-baik aja gitu. Oke, ya kadang-kadang saya nggak tahu juga ya. Kadang-kadang ada anak yang mungkin sebagai bentuk perlawanannya kepada orang tua nggak mau nurut gitu. Orang tuanya bilang apa Jadi nggak mau nurut. Saya nggak tahu juga persisnya kan seperti apa Jadi, case. jadi kalau mungkin traumanya anak-anak itu, ya ini traumanya sayur. Ada yang trauma anak kecil saya sayur. Jadi waktu kalau sekolah kan ada gerakan makan sayur waktu itu ada ya itu tidak mau masuk sekolah waktu itu karena Hmm, hanya makan sayur. oke.
Jadi saya sendiri bingung juga sampai. Bisa jadi Pak, bisa jadi memang mungkin ada ininya ya, bisa jadi memang ada hal yang pernah terjadi dengan sayur itu gitu. Mungkin misalnya waktu mereka makan sayur, misalnya contoh ini contoh doang ya Pak. Misalnya ketika mereka makan sayur, kemudian ada yang terjadi di saat yang bersamaan gitu. Itu bisa terjadi Pak. Misalnya ketika nangis, misalnya ketika saya nangis, saya kemudian dikasih lihat ondel-ondel berwarna merah gitu. Mungkin saya akan selamanya nggak suka ondel-ondel kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa cari tahu juga apa triggernya waktu kejadian makan sayur. Apakah ada yang sedang terjadi juga di waktu itu, di awal-awal banget, Pak. Nah, itu mau dihipno itu untuk cari triggernya aja udah susah gitu. Ya, kalau anaknya nggak bisa, anaknya nggak mau memang susah ya, Pak ya. Belum bisa, tapi ya, well, ya, ya emang benar-benar perlu keinginan orangnya langsung. Saya berpikir ini yang ahli hipno itu ada nggak yang tuh pegang tepuk aja udah tidur tinggal paling mudahnya gitu. Tapi kayaknya kalau setelah saya belajar itu juga nggak ada semudah itu gitu. Gimana, Pak Wahyudi, tadi mungkin kita bisa mengharap yang Mbak Amel tadi ya, ada orang-orang yang memang khusus untuk itu ya Mbak Amel ya. Nanti mungkin saya bisa berikan kontaknya kepada Pak Wahyudi, tadi mau orang-orang yang khusus makanan tadi yang Mbak Amel ceritakan ya. Maaf Bapak Ibu, waktunya sudah lewat ya. Tapi saya janji ada beberapa pertanyaan nih Mbak Amel yang sudah terlanjur masuk di grup chat. Apakah nanti boleh ya kalau ini saya berikan ke Mbak Amel, kemudian Mbak Amel nanti berikan jawabannya mungkin lewat tulisan singkat ya, dan saya akan posting ini di grup IB Hidayanti Sudiro. Apakah bersedia Mbak Amel? Oke, pertanyaannya mana ya Bu Oki? Ini ada nih yang beberapa soalnya masih cukup panjang, sedangkan waktunya sudah habis. Oke, Ya, saya mungkin coba lihat bagaimana cara membalasnya dulu. Kalau mungkin nggak lewat teks, mungkin lewat video atau apa, saya lihat aja dulu ya, karena saya perlu pastikan juga kapan dan bagaimana cara menjawabnya gitu. Tapi ini seperti dari Pak Hendarto, masa kecil sakit-sakitan sehingga overproteksi dari orang tua dan kakak-kakak, sehingga masa remaja kurang pede, lack of socialization. Orang bilang itu termasuk roda. Ya, bagaimana untuk keluar dari masalah ini? Sering gagal dalam berbisnis di masa tua. Oke, ini ya ada juga pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman Bapak Ibu lain yang sudah bertanya. Cuma memang untuk pertanyaan seperti ini boleh dibilang sangat spesifik ya Bu ya, dan jawabannya saya rasa tidak bisa satu kalimat aja gitu kan. Jadi memang kalau kita ngomong soal kurang pede, kemungkinan kalau memang pernah di overproteksi dari orang tua dan kakak-kakak, kitanya yang perlu juga bisa memaafkan, bukan memaafkan ya, menerima dulu kejadian tersebut dan menyadari bahwa kita sekarang bisa melakukan beberapa cara untuk membangun PD kita gitu. Jadi kita yang sendiri yang perlu membangun self esteem kita gitu. Memang itu perlu praktek sih pada akhirnya ya, bagaimana membangun self esteem ini. Gitu. Dan biasanya ini juga perlu proses ya Mbak Amel ya. Jadi kalau dijawab satu kali agak susah, tapi kalau misalnya Pak Hendarto mau bisa download dulu e-booknya. Nanti kalau merasa perlu konsultasi boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi ya coba untuk ini sih sebenarnya sih perlu memang proses ya Bu Oki ya. Jadi saya juga agak bingung jawabnya gimana karena panjang. Perlu digali lagi. Iya. Lagi ya. Boleh tanya. Oke, kebetulan Pak Hendarto juga tadi izin live karena ada yang perlu dikerjakan. Bapak Ibu maaf sekali waktunya sudah 24.6 ya, sudah lewat beberapa menit. Ini karena memang materinya sangat menarik sehingga banyak sekali yang ditanyakan nih kepada Mbak Amel ya. Jangan lupa nanti semuanya saya akan posting Mbak Amel tuh ada di mana, Instagram
ya, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan bisa menghubungi di sana. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu untuk Indonesia Belajar. Kalau Bapak Ibu yang belum subscribe, ya, belum like juga dan share, silahkan ada di YouTube, ada di Instagram. Dan setiap acara Live Talk with Oki, kira-kira sekitar 2-3 hari nanti akan dapat ditemukan di YouTube-nya. Ya, dan Bapak Ibu sendiri juga bisa lihat nanti di grup WA saya, Indonesia Belajar dengan Ida Yanti Sudiro, dan juga dengan Amelia, dan saya sendiri, Ida Yanti Sudiro, di Instagram, di Facebook, dapat ditemukan, dan kita juga bisa berteman. Saya sangat senang sekali jika Bapak Ibu semua juga mau berteman dengan kita ya, dengan Mbak Amel, dengan saya, dan Indonesia Belajar. Untuk yang terakhir, saya ingin minta Mas Dio untuk foto bersama, Mas Dio. Dan Bapak Ibu semuanya bisa tolong dibuka kameranya, ya, yang Bapak Ibu semua ada di depan HP atau laptop, supaya kita bisa foto bersama. Di sini ada Pak Henry juga, ada Mbak Veronica, Ibu Liliana, terima kasih ya, Bu Yanti. Kita akan foto bersama. Mas Dio, ada Mas Dio? Iya Bu Oki. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, Silakan. akan saya foto ya. Foto akan dilakukan 2 kali. Foto pertama, yang belum dibuka kameranya bisa dibuka dulu. Saya foto 1, 2, 3. Sebentar. Foto kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Belum kerasa. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya sangat senang kehadiran teman-teman semuanya di sini. Jangan lupa Kamis depan, terakhir kali sebelum kita libur Lebaran ya, akan ada acara juga membahas sesuatu juga yang pasti tidak kalah menarik di Live Talk with Oki setiap Kamis malam jam 19.30. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Terima kasih.